Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 99. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan berhenti sejenak di langit luar kota Tianbei sebelum dia menghela nafas, yang kemudian sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat jauh ke atas langit. Setelah terbang hampir beberapa ratus kilometer, tubuh Xiaoyan akhirnya pun bergetar. Aura yang agung yang telah memasuki tubuhnya kali ini telah menghilang, karena sebenarnya kekuatan dari Yao Tianhuo yang dipinjamkan pada Xiaoyan telah mencapai batasnya, dan itu segera meninggalkan tubuh dari Xiaoyan. Xiaoyan segera mendaratkan tubuhnya di atas tanah, dan tiba-tiba saja Yao Tianhuo yang berada di dalam cincin kali ini mengatakan, "Xiaoyan, kekuatan yang kau tunjukkan kali ini terlalu ganas, dan itu mengakibatkan beberapa luka telah muncul di tubuhmu. Kau harus secepatnya memulihkan dirimu. Jika tidak, gejala sisa mungkin akan tertinggal. Selain itu, kau juga harus menggunakan kekuatan spiritual milikku ini sesedikit mungkin, kecuali kau mengalami saat yang kritis. Selama beberapa hari ini, aku telah menemukan bahwa setiap kali kau menggunakan kekuatan spiritualku, maka jiwaku akan tersisa yang kemudian tertinggal di dalam tubuhmu. Jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan menyebabkan tubuhmu melakukan perlawanan terhadap jiwamu sendiri. Pada saat itu, jiwamu tidak akan bisa menyatu sempurna dengan tubuh fisikmu, yang kemudian terpaksa jiwamu harus meninggalkan tubuhmu ini." Ucapan dari Yao Tianhuo itu membuat raut wajah dari Xiaoyan berubah drastis, karena masalah ini adalah sesuatu yang benar-benar berbahaya. Ternyata meminjam kekuatan dari Yao Tianhuo tidak sama dengan meminjam kekuatan dari Yao Lao saat itu. Meski Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, namun dia akan berusaha menghilangkan hal seperti ini sepenuhnya. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia berkata dalam hati, "Sepertinya tindakan meminjam kekuatan orang lain kali ini memiliki efek yang sangat besar, dan aku harus sedikit berhati-hati di masa depan." Tubuh Xiaoyan kembali melakukan pergerakan, dan dia sekarang terbang di antara tebing, lalu mencari sebuah gua, kemudian masuk ke dalamnya dengan cepat. Xiaoyan pun mengambil posisi untuk duduk. Dia mengeluarkan pil obat dari dalam cincin penyimpanan, yang kemudian memakannya. Tangan dari Xiaoyan segera membuat sebuah segel, yang kali ini Xiaoyan pun telah memasuki mode penyembuhan. 3 hari telah berlalu, kekuatan dari Xiaoyan berangsur-angsur telah pulih, sementara jiwanya kali ini memindai setiap bagian dari dalam tubuhnya, dan Xiaoyan secara samar-samar bisa menemukan jejak spiritual dari Yao Tianhuo yang tersisa. Untungnya, ini hanyalah aura jiwa yang cukup kecil, dan itu masih bukan menjadi masalah bagi Xiaoyan. Dirinya hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, kemudian mengatakan, memang sebenarnya ada jejak jiwa yang tersisa. Jika terus dibiarkan, maka ini akan menjadi merepotkan, karena sebenarnya jejak jiwa dari Yao Tianhuo yang tersisa di dalam tubuh Xiaoyan benar-benar kebal terhadap pembakaran dari api surgawi. Hal ini membuat Xiaoyan segera menyentuh cincin dari Yao Lao yang ada di jarinya sambil bergumam, jejak spiritual yang tersisa ini mungkin akan merepotkan di masa depan, tapi bukan tidak mungkin untuk bisa dihilangkan. Aku ingat, sepertinya guru memiliki resep yang bisa menghilangkan jejak jiwa ini. Kekuatan spiritual milik Xiaoyan pun dimasukkan ke dalam cincin, yang kemudian dia menemukan sebuah gulungan untuk mengatasi jejak jiwa dari seseorang. Raut wajah dari Xiaoyan terlihat cukup senang. Kemudian dia mengatakan, pil pembersih jiwa, pil obat tingkat 6 puncak yang mampu membersihkan tubuh dari kekuatan jiwa yang bukan miliknya sendiri. Selain itu, juga memiliki efek memelihara kekuatan jiwa seseorang. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya adalah rumput pembersih tubuh, buah penggabung jiwa api es, biji teratai roh air. Pil puncak tingkat 6 ini adalah pil tingkat tinggi, namun aku harus bisa memperbaikinya. Meskipun bahan-bahan obatnya sedikit langka, tapi aku percaya bahwa aku pasti akan bisa mendapatkannya. Aku masih memiliki waktu yang cukup untuk mengatasi jejak jiwa yang tersisa di dalam tubuhku ini. Setelah Xiaoyan merasa bahwa urusan dengan jejak jiwa yang tersisa sudah ada solusinya, dia kembali memasukkan gulungan milik Yao Lao ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu, Xiaoyan kembali mengeluarkan gulungan yang lainnya, dan 3 gulungan lainnya dari pavilion petir angin kini telah muncul di hadapannya. Xiaoyan tersenyum, kemudian mengatakan, seharusnya ketiga gulungan ini
adalah bagian lain dari tubuh ilusi 3000 petir. Xiaoyan segera mengeluarkan boneka setan bumi dan menyuruhnya untuk membuka 3 gulungan ini. Pada akhirnya, peng, peng, peng. 3 gulungan itu pun dibuka secara paksa oleh boneka setan bumi yang membuat tubuhnya terlempar dan menabrak dinding dari goa. Melihat kejadian ini, Xiaoyan hanya tertawa, kemudian berkata, orang-orang dari pavilion petir angin semuanya sangat berbahaya. Setelah ketiga gulungan tersebut terbuka, Xiaoyan pun memasukkan kekuatan spiritual yang dengan cepat memasuki salah satu dari gulungan itu. Yang dilihat Xiaoyan di dalam gulungan ini benar-benar sama persis dengan gulungan milik Tetua Chen Yun saat itu. Ada sebuah danau dengan petir-petir di atasnya yang membentuk sebuah tulisan. Xiaoyan segera memasukkan seluruh tulisan petir ini ke dalam ingatannya menggunakan kekuatan spiritual. Hal ini diikuti oleh gulungan ketiga dan juga gulungan keempat. Sekitar 1 jam kemudian, Xiaoyan telah berhasil memasukkan seluruh kata-kata yang berada di 3 gulungan yang lainnya ke dalam ingatannya. Dia segera menutup mata, yang kemudian mengatur ulang kata-kata petir misterius yang tampak acak-acakan. Hal itu sepertinya memiliki kekuatan kehidupan sendiri. Setelah 10 menit mengatur kata-kata yang cukup berantakan, Xiaoyan kembali membuka matanya dan dia dibuat cukup bingung karena kata-kata dari keempat gulungan itu memanglah versi lengkap dari tubuh ilusi 3000 petir setelah digabungkan bersama-sama. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan masih kesulitan untuk mendapatkan metode pelatihan dari tubuh ilusi 3000 petir. Hal seperti ini adalah sesuatu yang mirip dengan mendapatkan kotak harta karun tapi tidak memiliki kunci untuk bisa membukanya. Memikirkan hal ini saja membuat Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya lalu berkata, benda ini benar-benar sialan. Xiaoyan sudah menghabiskan begitu banyak usaha, namun masih tetap tidak mampu untuk melatih tubuh ilusi 3000 petir. Hal ini membuat Xiaoyan pun berjanji, setelah aku mendapatkan 3000 api yang terbakar, aku akan menyerang pavilion petir angin dan membuat mereka menyerahkan metode pelatihannya. Dengan cepat, Xiaoyan kembali masukkan gulungan tubuh ilusi 3000 petir ke dalam cincin penyimpanan. Hal ini dia lakukan sambil berkata, aku akan mengesampingkan benda ini untuk sementara. Sekarang aku telah benar-benar menyinggung pavilion petir angin dan kemungkinan aku hanya bisa memilih untuk bersembunyi terlebih dahulu. Aku harus secepatnya menuju kota yang memiliki lubang cacing dan kemudian meninggalkan wilayah ini. Karena wilayah utara begitu besar, bahkan pavilion petir angin tidak akan pernah bisa ikut campur setelah aku meninggalkan tempat yang memiliki pengaruh dari pavilion petir angin. Dan aku juga akan segera mencari bahan untuk membantu Yao Tianhuo memperbaiki tubuhnya, karena dia pasti akan sangat bisa membantuku. Selain itu, aku juga harus mencari cara untuk segera menembus ke kelas Daozong. Hal ini lebih baik terjadi sebelum dimulainya pertemuan Bill. Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan segera berdiri. Dia kembali masukkan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya Xiaoyan kembali melakukan perjalanan dan saat ini dia telah berada di kota transformasi tulang. Kota ini tidak lebih kecil dari kota Tianbei dan berada di luar pengaruh dari pavilion petir angin. Kota transformasi tulang ini dikendalikan oleh sebuah faksi yang bernama Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun di tempat ini ada banyak faksi, namun mereka tidak berani melawan terhadap Gerbang Transformasi Tulang. Dan kekuatan pimpinan dari Gerbang Transformasi Tulang itu memiliki metode ki afinitas air yang tidak biasa. Dia memiliki kekuatan tersembunyi yang tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum akhirnya secara perlahan menghilang. Jika seorang musuh terkena kekuatan ini, maka tulangnya akan segera melemah. Oleh sebab itu, banyak faksi yang ada di tempat ini tidak berani menyinggung Gerbang Transformasi Tulang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Xiaoyan adalah mencari peta dari wilayah utara dari dataran tengah ini. Dia memasuki sebuah toko penjualan dan di sana melihat banyak tumpukan peta yang membuat Xiaoyan merasa sedikit linglung karena dirinya bingung harus membeli peta yang mana. Tiba-tiba saja ada seorang lelaki tua yang melihat Xiaoyan kebingungan. Dia pun segera bertanya, adik kecil, apakah kau sedang mencari sebuah peta? Xiaoyan menganggukkan kepalanya yang kemudian mengatakan, benar, tetua, tolong berikan aku peta paling lengkap
dari wilayah utara yang kau miliki. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan sebuah gulungan yang kemudian menyerahkannya pada Xiaoyan sambil berkata, "Saudara junior, ini adalah peta yang kau minta, dan ini adalah peta yang paling lengkap yang dibuat oleh tokoku. Nilainya adalah 30.000 koin emas." Xiaoyan pun sangat terkejut dan tanpa sadar dia mengatakan, "Hah? 30.000 koin emas? Mahal sekali." Xiaoyan secara acak membuka peta yang diberikan padanya dan dia melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya. Memang benar, peta yang ada di tempat ini cukup detail seperti yang dikatakan oleh orang tua itu. Karena Xiaoyan sedang malas berdebat, dia pun segera memberikan 30.000 koin emas kepada orang tua penjual peta. Setelah itu, Xiaoyan pun berbalik dan akan pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja orang tua itu mengatakan, "Adik kecil, tolong tunggu sebentar." Xiaoyan berhenti. Dia kembali menoleh lalu bertanya, "Tetua, ada apa?" Orang tua itu sambil tersenyum. Dirinya mengatakan, "Adik kecil, kau ini benar-benar terlihat cukup asing. Dan seharusnya kau bukanlah orang yang berasal dari kota transformasi tulang ini. Apakah dirimu datang ke tempat ini karena kolam darah gunung surgawi yang ada di pegunungan mata surga?" Xiaoyan cukup terkejut lalu bertanya, "Pegunungan mata surga? Kolam darah gunung surgawi? Apa itu?" Orang tua ini cukup kaget ketika mendengar ucapan Xiaoyan. Sepertinya dia benar-benar tidak mengetahui tentang apa yang disebut dengan kolam darah gunung surgawi. Hal itu membuat orang tua segera mengatakan, "Adik junior, bahkan kau tidak tahu tentang pegunungan mata surga dan juga kolam darah gunung surgawi." Xiaoyan segera melemparkan sekantong koin emas yang kemudian dia bertanya, "Tetua, aku baru saja tiba di wilayah utara baru-baru ini. Oleh karena itu, aku tidak akrab dengan segala sesuatu yang ada di tempat ini. Bisakah kau menjelaskannya pada diriku?" Setelah diberikan sekantong koin emas oleh Xiaoyan, orang tua itu hanya bisa tersenyum. Yang kemudian ekspresi di raut wajahnya berubah menjadi cukup serius, lalu mengatakan, "Kolam darah gunung surgawi yang berada di pegunungan mata surga adalah sesuatu yang sangat terkenal. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun sekali, gelombang energi yang alami akan muncul di puncak gunung dari pegunungan mata surga ini. Setelah itu, air pasang akan muncul di puncak gunung yang kemudian membentuk danau gunung surga di dalam gunung berapi yang diisi dengan cairan merah yang sangat misterius. Selain itu, kolam darah gunung surgawi ini hanya dibuka selama 5 hari. Setelah itu, semuanya akan benar-benar menghilang dan kembali seperti sebelumnya." Mendapat informasi seperti ini, Xiaoyan pun lalu bertanya, "Terus apa gunanya kolam darah gunung surgawi itu?" Tetua ini sedikit tertawa yang kemudian kembali menjelaskan, hal itu dikabarkan bisa membantu beberapa ahli puncak yang berada di kelas Do Huang untuk bisa menembus ke kelas Do Zong. Terlebih lagi, bahkan jika seorang ahli Do Zong masuk ke kolam ini dan membasuh tubuhnya dengan air yang ada di kolam, maka hal itu akan memperkuat tubuh fisiknya. Kemungkinan hal ini juga akan membuat kekuatannya sedikit meningkat. Bagaimanapun juga, ini merupakan efek kumpulan darah yang sangat misterius. Setiap 3 tahun, pegunungan mata surga akan dipenuhi oleh banyak orang dari wilayah utara dataran tengah ini. Dan juga tidak sedikit orang yang berasal dari tempat lain. Mereka akan datang ke sini. Aku telah mendengar kabarnya bulan depan, waktu 3 tahun itu akan segera tiba. Oleh karenanya, banyak orang-orang bergegas menuju pegunungan mata surga baru-baru ini. Namun pegunungan itu sendiri adalah sesuatu yang sangat luas dan ada banyak binatang ajaib dengan kekuatan yang mengerikan. Di puncak gunung sendiri juga diselimuti oleh kabut yang benar-benar tebal sepanjang tahunnya. Oleh karenanya, jika saudara junior ingin pergi ke sana, kau bisa membeli peta dari pegunungan mata surga yang aku miliki. Harganya kemungkinan cukup mahal, adalah 40.000 koin emas. Namun dengan bantuan peta ini, kau akan bisa mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Xiaoyan hanya bisa tertawa di dalam hatinya karena orang tua ini menjelaskan panjang lebar kali tinggi sebenarnya adalah untuk menjual peta dari pegunungan mata surga. Namun Xiaoyan benar-benar tertarik dengan ucapan dari tetua itu yang mengatakan jika bisa memasuki kolam darah gunung surgawi,
maka hal itu akan membuat seorang Do Hwang bisa menembus ke tahap Dozong. Melihat raut wajah dari Xiaoyan yang menunjukkan sebuah ketertarikan, orang tua itu pun kembali mengatakan, "Adik junior, aku sebagai orang tua mengatakan hal ini adalah untuk kebaikanmu sendiri. Efek kolam darah gunung surgawi adalah sesuatu yang cukup misterius. Namun hal itu hanya bisa digunakan oleh 10 orang saja. Dengan kata lain, jika kau tiba di tempat itu setelah 10 orang lainnya, maka kau hanya bisa menunggu 3 tahun kemudian." Mendengar ucapan dari orang tua ini membuat Xiaoyan cukup kaget, karena ternyata hanya 10 orang saja yang bisa memasuki kolam darah gunung surgawi. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera memberi orang tua itu 40.000 koin emas, yang kemudian dia mendapatkan petanya. Setelah itu, Xiaoyan berjalan keluar dari dalam toko peta ini. Selanjutnya Xiaoyan mencari sebuah penginapan, dan dia melihat banyak orang telah berada di dalam penginapan ini. Sepertinya orang-orang ini juga akan menuju ke pegunungan mata surga. Hal itu membuat Xiaoyan berkata, "Aku akan segera menuju pegunungan mata surga setelah beristirahat untuk malam ini. Jika aku bisa menjadi 10 orang pertama yang masuki kolam darah, maka hal itu akan bisa membantuku segera menembus ke kelas Dozong." Pagi harinya, Xiaoyan keluar dari dalam kamar penginapan. Namun dia tidak segera meninggalkan rumah penginapan ini, dan sebagai gantinya, Xiaoyan menuju lantai 2 dari tempat penginapan tersebut. Di sana, Xiaoyan mengambil posisi duduk yang dekat dengan jendela. Ada banyak orang di lantai 2 penginapan ini. Mereka saling mengobrol, dan berbagai informasi juga telah didapatkan oleh Xiaoyan. Karena sebenarnya, obrolan utama dari banyak orang yang ada di tempat ini adalah tentang kolam darah gunung surgawi. Selanjutnya, Xiaoyan mendengar sebuah obrolan dari seorang pemuda yang ada di belakangnya. Ada desas-desus mengatakan bahwa pavilion petir angin, pavilion 10.000 pedang, dan juga faksi kuat lainnya telah mengirimkan elit inti mereka untuk menuju pegunungan mata surga. Dari kelihatannya, mereka jelas juga menargetkan kolam darah gunung surgawi. Ah, sial. Dengan orang-orang kuat ini yang berpartisipasi, akan semakin sedikit 10 kuota yang tersisa, dan tidak semua orang bisa memasuki kolam darah gunung surgawi ini. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka adalah faksi-faksi besar dan juga hebat. Yang terbaik bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Jika tidak, maka seorang itu bukan hanya mendapatkan sebuah kegagalan, tapi mereka juga akan mendapatkan masalah yang besar. Mendengar obrolan dari orang-orang yang ada di belakangnya, Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya. Tidak disangka bahwa kolam darah gunung surgawi memiliki daya pikat yang kuat. Bahkan faksi besar seperti pavilion petir angin juga rela keluar menuju kolam darah gunung surgawi ini. Obrolan para pemuda di belakang Xiaoyan kali ini pun berlanjut. 4 pavilion dari dataran tengah akan mengadakan kompetisi yang disebut dengan 4 pavilion surga. Hal ini dilakukan setiap beberapa tahun, dan mereka yang berpartisipasi di dalam kompetisi ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di setiap pavilion. Kemungkinan pavilion petir angin dan juga pavilion 10.000 pedang menuju kolam darah gunung surgawi itu adalah untuk persiapan demi mengikuti kompetisi 4 pavilion surga ini. Aku ingin tahu apakah pavilion musim semi kuning dan juga pavilion bintang jatuh juga akan berpartisipasi. Kolam darah gunung surgawi tidak memiliki banyak pengaruh pada orang-orang tua yang ada di dalam pavilion, dan ini merupakan harta karun bagi generasi muda mereka. Dengan bisa berendam di dalamnya, maka seseorang akan mencuci seluruh tubuh dan juga tulang-tulangnya. Bahkan mereka juga akan bisa membuat terobosan. Hanya ada beberapa bulan tersisa sebelum diadakannya kompetisi 4 pavilion surga. Jika seseorang bisa melakukan terobosan pada saat ini, maka peluang kemenangan pavilion akan meningkat. Salah seorang kemudian mengatakan, "Aku juga mendengar desas-desus bahwa Nona Feng dari pavilion petir angin memiliki bakat pelatihan yang benar-benar menakutkan. Kabarnya, dia akan menjadi kepala pavilion berikutnya dari pavilion timur petir angin. Selain itu, pavilion 10.000 pedang juga merupakan faksi yang kuat. Tang Ying, yang dikenal sebagai pedang air mancur langit, telah berhasil menguasai teknik pedang yang sangat misterius dan juga terampil. Dia bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli generasi yang lebih tua.
Mereka bisa disebut sebagai generasi muda papan atas di wilayah utara ini. Aku ingin tahu siapa yang akan menang jika pada akhirnya Tang Ying bertemu dengan Nona Fong. Seorang yang lainnya kemudian mengatakan, kedua orang itu mungkin memang kuat, tapi mereka tampaknya lebih rendah jika dibandingkan dengan individu yang baru-baru ini terkenal dengan nama Xiaoyan. Dataran tengah ini dipenuhi dengan bakat yang terpendam, dan siapa yang berani menyebut diri mereka adalah yang terkuat. Kedua orang lainnya kemudian mengatakan, kau mengatakan Xiaoyan? Apakah dia adalah orang yang telah membunuh tetua Chen Yun dari pavilion petir angin dan dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surga yang telah dibentuk oleh 3 tetua yang lainnya? Itu benar sekali. Kalian semua tidak melihat pertempuran besar di kota Tianbei saat itu. Benar-benar sangat menakjubkan. Xiaoyan ini tampak berusia 20 tahunan, tapi kekuatannya sudah sangat menakutkan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan 3 orang di tahap Gaozong. Selain itu, leluhur dari klan Hong yang bernama Hong Tianxiao telah mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Nona Fong dan juga Tang Ying tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Xiaoyan ini. Hei, kau jangan berkata seperti itu. Meskipun Xiaoyan itu sangat kuat, tapi Nona Fong dan juga Tang Ying, mereka tidak lemah. Menurut apa yang ku tahu, Xiaoyan telah menggunakan semacam teknik rahasia yang tidak diketahui dan secara paksa bisa meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, aku cukup percaya Xiaoyan akan kesulitan bertarung melawan 3 orang Gaozong dari pavilion petir angin. Mendengar obrolan seperti ini, Xiaoyan pun cukup terkejut. Tidak menyangka dirinya menjadi orang yang sangat terkenal hanya dalam waktu beberapa hari. Xiaoyan tidak buru-buru untuk pergi. Sebaliknya dia masih mendengarkan obrolan dari para pemuda yang ada di tempat ini. Setelah puas mendengarkan obrolan mereka, Xiaoyan berencana untuk meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba saja ada seorang pemuda yang naik ke lantai 2. Pemuda ini menggunakan jubah berwarna putih dengan aura yang sangat menakutkan. Wajah dan tubuh dari orang ini mungkin memang terlihat cukup muda, tetapi usianya sebenarnya sudah tua. Tatapan mata dari sosok yang menggunakan jubah berwarna putih melihat pada tempat sekeliling. Sebelum akhirnya dia berjalan menuju ke tempat dari Xiaoyan, dia berhenti sejenak di sampingnya, kemudian berkata, "Saudara, bolehkah aku duduk di depanmu?" Sebelum Xiaoyan menjawabnya, tiba-tiba sosok berjubah putih ini langsung duduk di hadapan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sendiri segera mengangkat kepalanya untuk melihat siapa yang telah duduk di hadapannya. Detik berikutnya, Yao Tianhuo di dalam tubuh Xiaoyan kali ini mengatakan, "Xiaoyan, hati-hatilah, kekuatan orang ini sangat menakutkan." Di dalam hati Xiaoyan dipenuhi dengan sebuah keterkejutan. Tidak menyangka bahwa orang yang muncul di hadapannya ini akan membuat Yao Tianhuo mengatakan hal seperti itu. Xiaoyan segera tersenyum pada orang yang ada di hadapannya, kemudian mengatakan, "Silakan duduk di mana saja, kau bebas melakukan hal itu. Namun saat ini, aku tidak bisa menemanimu untuk duduk, karena aku masih memiliki beberapa hal lain, dan aku mohon pamit." Tiba-tiba saja, orang yang duduk di hadapan Xiaoyan ini segera tersenyum yang kemudian berkata, "Kau sebenarnya tidak takut dengan formasi 9 penjara petir surgawi yang dibentuk oleh 3 tetua dari pavilion petir angin. Tapi kenapa saat ini kau terlihat takut di hadapanku?" Setelah orang berjubah putih berkata seperti itu, tiba-tiba saja di tempat ini menjadi cukup ramai. Beberapa pemuda yang tadinya membicarakan Xiaoyan di belakangnya, ekspresi raut wajah mereka segera berubah yang kemudian mengatakan, "Jangan bilang bahwa orang ini adalah Xiaoyan." Sementara Xiaoyan sendiri, raut wajah di balik topengnya sedikit menegang. Lalu Xiaoyan bertanya, "Sebenarnya kau ini siapa? Beritahu namamu, karena menyembunyikan diri bukanlah gaya orang yang terampil." Pria berjubah putih itu hanya tertawa sambil mengangkat gelas yang ada di tangannya, lalu mengatakan, "Aku sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai orang yang terampil, dan alasanku datang ke tempat ini adalah untuk menuntut sesuatu dari dirimu." Xiaoyan menyipitkan mata, lalu bertanya, "Sesuatu apa?" Pria berjubah putih itu sambil tersenyum tipis, dirinya pun mengatakan, "Tubuh ilusi 3000 petir." Mendengar hal ini, Xiaoyan tiba-tiba saja berdiri, lalu mengatakan, "Sebenarnya kau adalah seseorang dari pavilion petir angin." Jari dari pria tersebut segera dimasukkan ke dalam gelas yang ada di hadapannya, dan dia memutar-mutar sambil mengeluarkan kekuatan petir
dari ujung jarinya ini. Dia melakukan sambil berkata, orang lain mungkin memanggilku dengan sebutan Tian Lei-Si. Dalam sekejap saja seluruh orang yang ada di tempat ini raut wajah mereka berubah menjadi cukup tegang. Kemudian berkata, Tian Lei-Si, apakah itu adalah Tian Lei-Si Feitian, kepala dari Pavilion Utara Petir Angin? Mendengar hal ini, Xiaoyan pun cukup tegang. Tidak menyangka bahwa kepala dari Pavilion Utara Petir Angin akan muncul di tempat ini. Xiaoyan buru-buru mengeluarkan pedang beratnya, yang kemudian dia tebaskan ke arah pria berjubah putih ini. Sang pria hanya tersenyum tipis. Dirinya lalu mengatakan, kau benar-benar pemuda yang tidak sopan karena memperlakukan orang tua dengan cara seperti ini. Jari dari Feitian segera dicentikkan dengan lembut. Sebuah cahaya petir kali ini segera keluar, yang kemudian bertabrakan dengan pedang berat milik Xiaoyan. Kekuatan petir pada akhirnya merambat dan kemudian masuk ke tangan dari Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan hanya menghembuskan nafasnya. Sebuah api hijau melonjak yang kemudian bertabrakan dengan cahaya petir itu. Keduanya pun akhirnya terpental. Sementara kejutan kini telah muncul dalam tatapan mata dari Feitian, yang kemudian berkata, sebenarnya kau memang memiliki api surgawi. Namun dari apa yang kulihat, api surgawi yang kau miliki ini tidak berada di peringkat manapun dari api surgawi. Mendengar ucapan dari Feitian, Xiaoyan buru-buru menyimpan pedang beratnya. Kemudian tubuhnya bergerak secepat mungkin keluar dari jendela yang ada di sampingnya. Sayap tulang giok segera muncul dan Xiaoyan melesat dengan sangat cepat meninggalkan tempat ini. Feitian hanya bisa tersenyum, yang kemudian mengatakan, bocah itu memang memiliki gerakan 3000 petir. Xiaoyan, hari ini kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Memang kau seperti yang dijelaskan oleh Tetua Lei dan juga yang lainnya. Kau memiliki beberapa api surgawi di dalam tubuhmu. Jika aku menebak dengan benar, api surgawi berwarna hijau adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan seharusnya itu adalah sesuatu yang terbentuk dari penggabungan api surgawi. Selama aku hidup belum pernah mendengar tentang metode Qi yang bisa menggabungkan api surgawi. Namun kali ini, aku benar-benar dikejutkan oleh seorang pemuda seperti Xiaoyan ini. Setelah berkata seperti itu, Feitian pun segera tersenyum. Dan tiba-tiba saja dia mengambil langkah untuk maju. Tubuhnya segera menghilang dari tempat ini. Dalam sekejap saja, obrolan pun kembali terdengar. Sepertinya Xiaoyan kali ini tidak akan beruntung. Bahkan iblis tua Feitian telah melakukan pergerakan sendiri untuk mengejar Xiaoyan. Dikabarkan, dirinya saat ini adalah bintang 8 dari tahap Daozong. Membuat Feitian bisa bertindak secara pribadi. Xiaoyan ini tidak bisa diremehkan. Dan perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Xiaoyan melesat dengan cepat di langit. Dirinya kabur dari Feitian sambil mengatakan, bagaimana orang tua itu bisa menemukan diriku? Aku telah melakukan perjalanan panjang melalui pegunungan dalam periode waktu ini. Dan aku masih tidak menyangka bahwa orang-orang dari Pavilion Petir Angin masih bisa menemukanku. Sambil menambah kecepatan terbangnya, Xiaoyan pun kembali mengatakan, kekuatan dari orang tua ini setidaknya berada di tahap bintang 8 Daozong. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan dari Yao Tianhuo, masih akan sangat sulit untuk bisa menghadapinya secara langsung. Kecuali diriku menggunakan api teratai pemusnahan. Tapi hal itu adalah jurus pamungkasku. Setelah aku menggunakannya, maka aku akan merasa cukup lemas. Setelah hampir 10 menit terbang, Xiaoyan pun melihat ke arah belakang, namun dia tidak menemukan pergerakan dari Feitian. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, apakah orang tua itu benar-benar menyerah untuk mengejarku? Tiba-tiba saja ada suara yang bergema dengan cukup keras. Aku orang tua ini sudah mengatakan bahwa kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dalam sekejap saja raut wajah dari Xiaoyan terlihat sangat jelek, yang kemudian dia berkata, kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Karena sekarang tubuh dari Feitian sendiri sudah berdiri cukup jauh di depan dari Xiaoyan dengan tangan yang berada di punggungnya. Feitian kemudian tersenyum lalu berkata pada Xiaoyan, kau mungkin memang memiliki gerakan 3000 petir dan juga sayap tulang misterius. Namun kau memilih target yang salah jika ingin bersaing dalam hal kecepatan.
Xiaoyan berteriak, "Apa sebenarnya yang kau rencanakan?" Wei Tian pun kini menjawabnya, "Serahkan teknik tubuh ilusi 3000 petir padaku. Saat ini, kau mungkin memang telah mendapatkan 4 gulungannya, tapi aku yakin kau tidak akan pernah bisa mempraktekkannya. Karena itu, sangat sia-sia. Meskipun kau mendapatkan gulungan itu." Mata dari Xiaoyan segera menyipit, yang kemudian dia bertanya, "Apakah kau akan mengizinkanku pergi setelah aku mengembalikan tubuh ilusi 3000 petir padamu?" Wei Tian hanya tersenyum, tubuhnya melangkah maju, kemudian muncul 100 meter dari Xiaoyan dengan cara yang cukup aneh. Dia segera tertawa, lalu mengatakan, "Aku orang tua ini sebenarnya juga tertarik dengan metode yang kau miliki yang bisa menggabungkan api surgawi, dan aku mungkin akan membiarkanmu pergi setelah kau menyerahkan hal itu padaku." Mendengar ucapan dari Wei Tian, Xiaoyan benar-benar marah karena mantra api adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Xiaoyan. Dirinya tidak akan pernah menyerahkan mantra api ini kepada siapapun. Melihat kemarahan di raut wajah dari Xiaoyan, Wei Tian tidak peduli yang kemudian kembali berkata, "Aku orang tua ini sudah mengetahui bahwa kau memiliki tubuh spiritual yang benar-benar kuat di dalam tubuhmu, dan aku bisa merasakan keberadaannya secara samar. Namun tubuh spiritual ini pada akhirnya tetap tubuh spiritual. Jika dirinya memiliki tubuh fisik, kemungkinan aku hari ini harus mundur dan kabur dari hadapannya. Namun sayangnya, dia hanyalah roh." Cincin putih yang dipakai oleh Xiaoyan tiba-tiba saja bergetar. Yao Tianhuo segera keluar dari dalam cincin, yang kemudian memandang Wei Tian lalu berkata, "Sungguh kata-kata yang sombong. Jika aku orang tua ini memiliki tubuh fisik, apakah kau masih berani berdiri di hadapanku saat ini?" Ekspresi Wei Tian segera berubah. Tatapan matanya menyapu Yao Tianhuo, dan dia bisa memperkirakan bahwa ketika masih hidup, Yao Tianhuo ini berada di tahap Daosun. Selanjutnya, Wei Tian pun tertawa kemudian berkata, "Seorang pahlawan tidak akan menyebutkan prestasi dari masa lalunya, dan di dunia ini tidak ada kata jika, terlepas dari betapa hebatnya ketika kau masih hidup. Namun saat ini, kau hanyalah tubuh spiritual. Xiaoyan, selama kau menyerahkan tubuh ilusi 3000 petir dan juga metode Qi yang telah kau latih, maka aku akan membiarkanmu pergi dengan bebas, dan tubuh spiritual ini tidak akan pernah bisa melindungi hidupmu." Mendengar ucapan dari Wei Tian, Yao Tianhuo hanya bisa tertawa kemudian mengatakan, "Hanya berada di bintang 8 Daosong, berani bertindak arogan di hadapanku. Xiaoyan, pergilah terlebih dahulu. Aku akan memblokir orang ini." Sebuah keterkejutan muncul di raut wajah dari Xiaoyan karena mengetahui bahwa Yao Tianhuo akan memblokir kekuatan dari Wei Tian. Melihat keraguan muncul di raut wajah dari Xiaoyan, Yao Tianhuo pun segera mengatakan, "Tenang saja, aku mengetahui batasan yang aku miliki, dan aku hanya akan memblokirnya untuk sementara. Kau tidak perlu mengkhawatirkan tentang hal itu. Di dalam cincin milikku yang kau pakai telah kutinggalkan jejak spiritual, dan aku memiliki metodeku sendiri untuk bisa kabur dari tempat ini." Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia bergerak meninggalkan Yao Tianhuo. Wei Tian yang melihat hal ini hanya bisa mengangkat alisnya dan tidak akan membiarkan Xiaoyan bisa kabur dengan mudah. Namun tiba-tiba saja ruang di hadapan dari Wei Tian mulai terdistorsi. Hal itu segera memblokir pergerakan dari Wei Tian ini. Yao Tianhuo kemudian muncul di hadapan Wei Tian. Dirinya tersenyum sambil berkata, "Sudah bertahun-tahun aku tidak melakukan pertarungan dengan seseorang. Izinkan hari ini aku menguji kekuatanmu telah sampai mana." Yao Tianhuo segera mengepalkan tangannya, dan pedang yang panjang yang dibentuk dari kekuatan spiritual kali ini telah muncul. Melihat apa yang dilakukan oleh Yao Tianhuo, Wei Tian hanya bisa tertawa lalu berkata, "Terlepas dari bagaimana kau akan menahanku, pada akhirnya bocah itu tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tanganku." Dalam sekejap saja, Doki petir segera dikeluarkan dari dalam tubuh Wei Tian. Hal ini segera memancing keluar petir yang ada di alam. Tangan Wei Tian terulur ke depan. Petir menyambar dari langit yang kemudian berubah menjadi tombak yang panjang. Selanjutnya, pertarungan pun dimulai. Pedang spiritual milik Yao Tianhuo kini telah berkali-kali berbenturan dengan tombak petir dari Wei Tian. Suara pertarungan itu
bahkan bergema di seluruh langit tempat ini. Gelombang-gelombang sonik yang sangat mengerikan juga langsung tersebar karena pertempuran mereka berdua bisa dianggap sebagai sesuatu yang cukup menakutkan. Sementara Xiaoyan telah jauh meninggalkan Yao Tianhuo, namun dia tidak berbalik karena Xiaoyan mengetahui Yao Tianhuo telah susah payah menahan Fei Tian supaya dirinya bisa kabur. Sebuah kemarahan muncul di raut wajah dari Xiaoyan yang kemudian dia berkata, "Cabingan tua, aku akan mengingat dendam hari ini dan aku pasti akan membalasmu di masa depan." Setelah Xiaoyan terbang hampir 20 menit, tiba-tiba saja ruang yang ada di hadapannya pun mulai terdistorsi. Kekuatan spasial telah muncul di dalam ruang itu, dan detik berikutnya Yao Tianhuo muncul dari dalam ruang yang terdistorsi. Sosoknya saat ini tampak lebih pucat daripada sebelumnya, dan kelihatannya dia telah mengalami pertarungan yang sengit melawan Fei Tian. Yao Tianhuo kemudian berkata pada Xiaoyan, "Cepat pergi menggunakan teleportasi spasial ini, karena kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibentuk oleh seorang di tahap Daosun." Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya, dan dia baru saja akan bergerak untuk memasuki teleportasi spasial yang telah dibentuk oleh Yao Tianhuo. Tiba-tiba saja di dalam hati Xiaoyan merasa ada sesuatu yang tidak beres, kemudian berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang salah. Aku merasa orang tua Fei Tian itu telah mengunci lokasiku, dan aku pikir ada sesuatu yang telah mengarahkan dirinya untuk selalu bisa menemukan kita." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Yao Tianhuo hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Xiaoyan pun kembali mengatakan, "Aku sangat yakin di dalam tubuhku tidak memiliki segel pelacak. Namun kenapa aku masih selalu bisa ditemukan oleh orang tua itu? Berarti ada sesuatu lain yang bisa mengarahkan dirinya." Dalam sekejap saja, Xiaoyan segera mengeluarkan 4 gulungan berwarna perak, yang kemudian dia melemparkan ke 4 arah yang berbeda. Setelah melakukan hal ini, Xiaoyan pun mengatakan, "Cabingan tua, aku ingin melihat bagaimana caranya kau bisa mengejarku saat ini." Setelah membuang 4 gulungan dari tubuh ilusi 3000 petir ke 4 arah yang berbeda, Xiaoyan segera memasuki teleportasi spasial yang dibuat oleh Yao Tianhuo. Tubuhnya dalam sekejap saja menghilang dari tempat ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Fei Tian menemukan tubuh dari Xiaoyan setelah Xiaoyan kabur menggunakan teleportasi spasial? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.